Halo Bolo, saatnya aku update rating lagi. Rating per tanggal 2 April 2025. Ini sekarang tanggal 3 April Bolo. Rating yang keluar otomatis tanggal kemarin ya, tanggal 2. Kemudian ini kalau suaraku agak beda Bolo, ya karena memang aslinya faktanya aku kecapean ya. Karena cuacanya beberapa hari ini salah 3 hujan. Kemudian karena aku mengejar jam sibuk dan siangnya itu karena hujan praktis nggak bisa on beat gitu kan Bolo. Mengingat faktor kesehatanku juga kan. Akhirnya aku ya itu on beatnya lebih cenderung ke sorenya agak digeber gitu kan Bolo. Nah, langsung saja kita buka aplikasi taksi driver Bolo. Pertama-tama kita cek di sini filter tarif di untuk Salatiga masih delivery, bike, food shop, dan food and good. Kemudian status akun layanan di sini Bolo masih alhamdulillah prioritas ditingkatkan. Nah, kemudian untuk rating Bolo. Rating akunku per tanggal 2 April 2025 itu di angka 0,99/99 Bolo. Jadi nilainya 0,99, nilai tertingginya. 99 adalah untuk orderannya, jumlah orderannya. Kemudian parameter positif di selesai menurut tugas otomatis 88, jam sibuk angkanya 38 Bolo. Rata order masih di 11,00. Padahal kemarin aku cuma dapat 7 orderan Bolo. Dan seperti yang aku bilang kemarin bahwa sebenarnya targetku tuh nggak tinggi. Cuman RRO di angka 8 gitu kan Bolo. Karena ya bagaimanapun kita harus realistis gitu kan. Kalau targetku cuman mentok itu di 8, angka 8 RRO-nya Bolo. Kalaupun ini yang terjadi dapat 11 yaitu takdir ilahi Bolo. Jadi kita ya terima sajalah takdirnya seperti itu. Jadi sama sekali aku tidak punya ambisi yang berlebihan. Nah, kemudian untuk order prioritas yang diselesaikan atau orderan berbintang itu adalah 42 Bolo. Komentar positif menjadi 17. Kemudian parameter negatifnya hanya 1 di penolakan tugas otomatis. Scroll ke bawah tidak ada Bolo. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa besok ratingku akan berubah Bolo. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Kemudian ya nanti aku bukakan untuk orderan hari ini Bolo. Yang jelas pengalamanku hari ini lumayan banyak dan ada beberapa yang menurutku membuat gak nyaman sebagai Kang Ojek ya Bolo ya. Jadi perilaku customer itu, terutama customer pelanggan tetap dan berbintang, itu sudah beberapa kali aku lihat perilaku mereka itu sangat buruk. Buruk dalam artian mereka itu terlalu merendahkan Kang Ojeknya Bolo. Penyebabnya kalau menurutku sederhana. Satu, karena tarif di Maxim itu sangat murah Bolo. Jadi satu keunggulan tapi juga bisa menjadi bumerang, menjadi kelemahan gitu kan. Kelemahan karena tarifnya sangat murah sehingga penggunanya yang pelanggan tetap kan minimal itu sehari 1 orderan Bolo. Minimal itu. Dan itu terjadi terus-menerus berulang, otomatis dia mendapatkan tanda itu pelanggan tetap gitu Bolo. Tapi aku tipikal Kang Ojek yang tidak segan untuk mereport, memfeedback Bolo. Jadi setelah memberikan penilaian negatif, penilaian buruk, aku biasanya kalau memang sudah keterlaluan, tidak segan untuk mengirimkan feedback agar ditindaklanjuti oleh pihak Maxim gitu Bolo.
Karena ya itu menurutku sudah sangat keterlaluan. Dan kita buka untuk order diselesaikan hari ini, Bolo. Hari ini aku di daftar orderanku ya, bukan berarti ini tereksekusi dengan baik dan menjadi uang. Itu jumlahnya dari bawah dulu, Bolo, biar enak nanti. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orderan, Bolo. Jadi yang ini 137 kan tadi malam. Kita buka dulu jamnya, Bolo. Ini jam diselesaikan jam 7 lebih 6, Bolo. Statistiknya di penugasan otomatis, Bolo. Penugasan otomatis, jadi ini auto. Jam 7. Kemudian orderan kedua, ini aku nyocol, Bolo. Karena tidak masuk auto ke akunku. Jam 8.19 terselesaikan ini, Bolo. Ini aku nyocol dengan titik penyebutan 2,2 km dari rumahku. Kita cek ya, benar nyocol dari daftar orderan atau auto. Nah, ini faktanya adalah dari daftar orderan, Bolo. Kemudian yang ketiga adalah ini, Bolo. Ini orderan delivery dan otomatis harus nyocol, Bolo. Dan ini kurang lebih juga kita lihat orderannya. Orderan masuk jam 8.25, Bolo. Jam 8.25. Ini sepulang aku mengantarkan customer yang nyocol kedua tadi. Ini pas aku isi bensin, ada orderan di daftar orderan ini seperti ini, Bolo. Delivery mie 6 kg. Dan di daftar orderan tadi di keterangannya tidak ada nalangi, Bolo. Bahkan sampai di sini pun belum ada perubahan kan. Tidak ada nalangi 108.000 kalau nggak salah. Ya mau bagaimana lagi karena argonya lumayan, Bolo, 40.200. Kemudian posisinya aku sudah sampai lokasi, ya mau tidak mau aku talangi, Bolo. Gitu kan. Nah, yang terjadi ini adalah ternyata yang order ini yang jualan mie yang 6 kilo ini tadi. Sementara titik pengantarannya itu adalah si pembeli mie yang nantinya akan membayar dan mengganti uang 108.000 itu. Nah, aku ngomong sama ini si pengorder tadi yang ternyata penjual mie, aku bilang bahwa Mas, satu ini nanti minta ongkos parkir sama si customernya yang akan bayar nanti. Kemudian yang kedua aku bilang, Mas, ini nanti kalau misalnya titiknya nggak sesuai, titik di mapnya, map orderan dengan titik tujuan yang sebenarnya, otomatis aku rubah. Dan ada kemungkinan tarifnya berubah juga, gitu kan. Dan fakta di lapangannya memang berubah, Bolo. Berubah dari yang tadinya itu 40.000 menjadi 40.200. Nah, kita buka statistik orderannya ya. Aha. Nah, ini, Bolo. Ini pukul 8.25. Kemudian komisi dari daftar order, Bolo. Dengan rincian seperti ini, penghasilan beresnya di angka 35.000. Delivery, Bolo. Jaraknya menurut perhitungan maksimum adalah 17,39. Padahal tadi setauku ya lebih gitu kan. Tapi ya oke lah. Nah, kemudian setelah orderan ini aku selesaikan jam 9 ini, aku pulangnya nggak langsung pulang, Bolo. Aku melewati Jalan Suruh. Jadi ini lokasi maker ini berada di Kecamatan Susuan, Bolo, Kabupaten Semarang. Kemudian aku pulangnya melewati Suruh terus sekalian Badan ke teman saudara yang ada di sekitar Suruh. Kemudian aku mampir juga ke tempat lain sehingga praktis aku pulangnya sore, Bolo. Sore agak
Ya itu, waktu pulang itu sudah hampir sampai rumah, jam 2-an ini Bolo. Jam 2 kurang mungkin ya, ini orderannya. Nah ini jam 13.44, orderan auto masuk Bolo, penugasan otomatis. Di sini pun tertulisnya jarak perjalanan cuma 3,96, padahal fakta di lapangan menurutku adalah 4 kilo lebih itu Bolo. Nah ini juga salah satu customer yang buruk menurutku. Dan ini tadi setelah aku beri penilaian buruk, aku pun feedback gitu kan, bahwa si customer ini selain titik jemputnya jauh, maksudnya posisiku di pom bensin Pasar Sapi Bolo. Tapi ya faktanya masuk auto. Kemudian yang terutama yang aku keluhkan adalah jarak pengantarannya yang jauh itu, si customer minta rute yang menurutku lebih jauh dari rute yang ada di aplikasi gitu kan, di daftar orderan. Sehingga ya akhirnya aku ini putuskan untuk kembali ke basic ya, sesuai dengan yang ada di tulisan di orderan gitu Bol. Nah dari yang aku lihat gelagatnya memang ya ini customer menurutku tidak baik Bol. Sehingga akhirnya aku feedback, feedbacknya coba aku bukakan ya Bol ya. Nah, arsip Bol. Nah ini Bol. Jadi seperti ini. Terkait orderan ini, saya sangat berkeberatan untuk menerima penugasan otomatis dari customer ini lagi. Karena customer tidak menghargai driver dengan tarif terlalu rendah untuk jarak di atas 4 km. Customer yang lebih malah menyarankan mengambil rute yang lebih jauh dari yang ada di orderan. Dan banyak hal yang membuat saya tidak nyaman. Terima kasih gitu kan. Kemudian dari pihak Maxim, dalam hal ini admin Ara ya, menjawab bahwa halo, terima kasih telah menulis pesan. Kami telah memeriksa order yang Anda lampirkan. Apabila Anda mengalami kendala dalam menghadapi pelanggan, kami menyarankan Anda agar untuk tetap tenang dan bersikap bijak dalam segala situasi. Hindari berkata kasar atau sikap yang dapat merugikan Anda. Apabila sikap pelanggan memang terbukti sudah melewati batas, pelanggan akan mendapatkan pembatasan akses gitu kan. Jadi ya kalau menurutku ya itu tadi sangat tidak nyaman dan karena di awal aku bilang bahwa tarifnya tuh terlalu murah Bolo. Tarif terlalu murah sehingga customer itu ya memperlakukan Kang Ojek itu suka-suka dia gitu kan. Dan itu tentu kalau aku sendiri nggak masuk Bolo. Makanya aku feedback dan aku minta untuk tidak diberi penugasan otomatis lagi dari customer ini. Dan selanjutnya orderan berikutnya Bolo. Ini posisiku setelah yang ini tadi, toko Mas Gajah ini jam 2 terselesaikan gitu kan, kurang lebih jam 2. Kemudian aku off-kan aplikasi, aku tidur Bolo. Aku tidur, kemudian ada orderan ini Bolo, salah titik jemput ini. Nah, orderan ini penugasan otomatis Bolo. Penugasan otomatis masuk jam 16.26 Bolo. Jadi setengah 5 sore. Aku bangun tidur itu, ini dibatalkan, yang membatalkan aku. Nah, kemudian karena penugasan otomatis Bolo. Penugasan otomatis kan aku berpikirnya, kok ada ya nama tempat salah titik jemput gitu loh Bolo. Nah ini pertanyaan besar Bolo. Apakah ini dari Maxim yang memberi nama salah titik jemput ini? Atau memang sistem yang sedang error gitu kan. Nah walhasil aku menuju ke lokasi itu karena ini penugasan otomatis. Coba aku bukakan tangkapan layarku, video tangkapan layarku ketika tadi itu menjalankan orderan itu Bolo. Nah ini seperti ini. Nah, ini sedang perjalanan menuju titik penjemputan Bolo. Nah, kemudian kita geser sedikit. Nah, ini aku sudah
berulang kali melakukan chat dengan si customer. Si customer ini berbintang bolo. Jadi dia berbintang, tidak ada keterangan lain selain berbintang itu tadi. Dengan posisi adalah titik jemputnya di Jalan Merak, kemudian pengantaran nanti ke Jombor bolo. Nah ini sampai lama sekali tidak direspon bolo. Nah ini dia berbintang seperti ini bolo orderannya dari Jalan Merak, Mangunsari ke Jombor, Perum Candi Permai, Candi Rejo Permai bolo. Karena dia berbintang dan penugasan otomatis di jam sibuk, gitu kan? Ya aku justru malah kepo gitu. Emang ada alamat salah titik jemput seperti ini, gitu kan? Seperti di orderan ini gitu. Dan faktanya memang si customer nggak ada di situ bolo. Faktanya si customer nggak ada di situ. Kemudian aku chat juga, sudah aku chat sampai dengan waktu yang ditentukan tadi nggak muncul juga. Akhirnya ini prosedurnya. Nah, ini berhasil aku batalkan bolo. Tetapi di HP ku yang satu yang aku cantumkan di channel ini juga itu bunyi bolo. Maksudnya ada panggilan masuk 2-3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan chat seperti ini bolo. Kita lihat dulu chatnya. Nah, yang satu yang mana? Ini mungkin. Nah, ini bolo. Jadi si customer ini dengan nomor sekian ini menghubungi ke nomor WA aku bolo. Nomor WhatsApp. Mas, kok belum datang? Udah saya tunggu masuk ke Perum, gitu kan. Nah, aku jawab, Perum mana, Bu? Alamat titiknya tidak di Perum. Terus si ibu menjawab, loh, Perum Permata Argosari, Mas. Depan Kecamatan Argomulyo. Itu. Nah, kemudian aku fotoin orderanku gitu kan. Ini orderan saya, Bu, gitu kan. Salah titik jemput ini. Ya, kemudian salah jemput, Mas. Gimana ini? Mau lanjut ke sini apa enggak gitu kan. Nah, jadi di situ aku selesaikan. Baru aku merespon yang ke nomor WhatsAppku bolo. Nah, kemudian aku jawab seperti ini. Si ibu bilang salah jemput, Mas, gimana ini mau lanjut ke sini apa enggak. Kemudian ibu ini telepon gitu kan, tapi tidak aku angkat gitu kan. Lalu aku bilang, tidak Bu, silahkan dibatalkan gitu kan. Itu tadi orderan otomatis. Bila saya menolak, saya terkena pelanggaran Bu gitu. Jadi aku berusaha untuk mengedukasi apabila si customer tersebut memang butuh diedukasi bolo gitu kan. Nah, kemudian aku bilang makanya saya jemput sesuai titik di aplikasi saya gitu. Kemudian si ibu itu merespon, maaf Mas, ibu udah nulis sesuai alamat ibu. Nggak tahu kok jadi pindah alamat. Maklum ibu nggak pintar dan tua. Nah, ini sebenarnya drama sih kalau menurutku ya. Jadi nggak perlu seperti itu Bu, jangan berlebihan. Kemudian aku balas, nggak apa-apa Bu, mungkin sistemnya lagi gangguan gitu kan. Jadi kalau aku ya santai saja gitu kan. Memang ya sistem kan buatan manusia loh. It's not everything gitu lah, bukan segala-galanya gitu. Kalau lagi gangguan mah bagaimana? Cuman yang aku sedikit kaget itu adanya telepon dari si ibu ini gitu kan. Nah, dapat nomorku gitu kan. Yang aku khawatirkan justru itu nanti malah jadi parameter negatif loh. Seperti yang kita tahu kan di parameter negatif itu ada yang panggil saya loh. Kita coba lihat ya biar jelas gitu kan. Nah, di sini parameter negatif ada penolakan tugas otomatis, pembatalan atas inisiatif pengemudi,
Kemudian jumlah pesan panggil saya ini loh. Aku khawatirnya malah di sini, gitu kan. Nah, nggak tahu nanti perkembangannya ratingku akan seperti apa, Bolo. Nah, kemudian ah, pengalamannya seperti itu dulu, Bolo ya. Pengalamannya tentang apa tadi? Customer yang seperti itu. Salah titik jemput orderannya, Bolo. Salah titik jemput. Mana tadi? Nah, di sini. Nah, kemudian setelah ini aku kembali ke rumah, Bolo. Kembali ke rumah. Kemudian ada auto juga ini. Auto yang masuk. Kita lihat. Ini aku belum sampai rumah, Bolo. Masih baru mau masuk kampungku. Ini penugasan otomatis ke titik penjemputan di Perumdis 3. Kemudian titik pengantaran ke Greentown Residen daerah Pulutan, Bolo. Penugasan otomatis dengan jarak perjalanan 2,93 km. Nah, ini jam 16.54, orderan masuknya jam berapa tadi? Jam 16.42. 16.42 diselesaikan jadi 16.54. Nah, setelah itu aku keluar dari daerah tersebut, aku lewat yang sana di jalan apa namanya, aku lupa. Itu di daerah Pulutan, Bolo. Kalau nggak salah masih jalan di Ponegoro itu, kalau nggak salah ya. Kemudian masuk auto ini, Bolo. Auto ini ke Randuacir, Bolo. Kita lihat penugasan otomatis juga dengan jarak perjalanan 6,82 km dengan argo 14.800. Nah, kemudian setelah itu aku kembali ke Salatiga. Kembali ke Salatiga ini aku beli bensin lagi karena bensin kan sudah nipis tadi buat ke Susuan dan terus dapat orderan yang lain tadi. Kemudian di sini ini ada orderan di daftar orderan, Bolo. Ini aku cocol gitu kan. Aku cocol kemudian dengan titik penyebutan di Kopeng, Provinsi Jawa Tengah, dengan titik tujuan di ini, di lokasi aku isi bensin, Bolo. Nah, kemudian aku chatnya seperti ini, Bolo. Halo, agak jauh Kak, apakah Kakak sabar menunggu gitu. Tidak ada respon, tapi akhirnya di cancel, dibatalkan oleh si customer. Nah, tidak lama kemudian, ini jam 18.03, Bolo, itu ada orderan auto masuk, Bolo. Auto masuk. Kemudian, nah ini kita lihat. Jalan veteran, penugasan otomatis. Nah, karena penugasan otomatis, aku pun juga tidak membaca notif seperti ini, Bolo. Entah itu di awal sudah ditulis atau belum, aku nggak tahu. Tapi yang jelas ini penugasan otomatis gitu kan. Dan aku taunya bahwa ada tulisan seperti ini ya malah baru saja ini. Tadi nggak tahu gitu kan. Karena ini penugasan otomatis. Kalau aku tolak pun otomatis aku malah pelanggaran, Bolo. Nah, ada orderan seperti ini. Ternyata orangnya di sekitar situ, di sekitar pom bensin itu, katanya di Kopi Kenangan di depannya gitu kan. Dan apa namanya, posisinya dia nah kita lihat chatnya, Bolo, biar fair gitu kan, tidak bermaksud apa-apa gitu kan. Halo, saya Emir, halo gitu kan, ke arah Kopeng berani nggak Pak gitu kan, motornya apa ya. Terus aku jawab, iya berani Kak gitu kan. Ibu sama anaknya ya Pak. Loh, ini kan sebenarnya ordernya keliru, Bolo. Maksudnya dia ibu dan anak order satu bike gitu kan, satu motor. Nah, dia bilang di depan Kopi Kenangan pakai cherry hijau. Ini maaf ya, cherrynya itu cherry all, Bolo. cherry tua gitu loh, Bolo. Nah, ini yang jujur yang aku nggak suka. Ini pelanggan tetap dan berbintang, Bolo. Jujur yang aku nggak suka itu kata-katanya. Jadi di orderan ini aku nggak tahu tadi ada note seperti ini, cari motor matic yang kuat nanjak gitu kan.
Itu pertama yang dia katakan langsung begini, motornya kuat nggak nanjak gitu kan, sampai Kopeng gitu. Ini pertanyaan yang buatku itu nggak apa ya, terlalu meremehkan gitu loh Bolo. Jadi ya ini salah satu bukti perilaku dari customer yang apa namanya, berbintang dan pelanggan tetap Maxim itu menurutku buruk gitu kan. Buruk, memperlakukan tukang ojek itu seolah-olah ya apa ya, kalau bahasanya orang sini babunya dia gitu loh. Nah, aku pun jawab dengan santai. Ya kita lihat gitu kan. Kita buktikan gitu kan. Nah, dan yang aku lebih kagetnya itu adalah ternyata ibu dan anak gitu kan. Jadi ibunya ditaruh tengah, maksudnya ibunya di belakang, anaknya taruh tengah. Anaknya itu sudah lumayan gede, mungkin SMP ya boleh ya, mungkin ya. Tapi tidak segede yang dulu customerku yang itu. Ini sedikit lebih kecil gitu kan. Tapi kan otomatis kegencet bola, kegencet di tengah. Anaknya juga aku tanya, mau di depan enggak? Enggak mau. Ya sudah, enggak masalah kalau aku. Nah, tapi dari kata-kata itu malah justru maksudnya kata-katanya si pengorder ini tadi kan bikin gedek bola gitu loh. Jadi seolah-olah sangat meremehkan gitu loh. Motornya kuat enggak gitu kan. Akhirnya ya aku jalani aja, aku eksekusi dan alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah berhasil dengan baik gitu kan. Kemudian aku balik turun lagi setelah orderan ini selesai. Nah, ini sebenarnya sudah dekat dengan rumahku, Bolo. Kemudian ada auto yang masuk ini. Nah, ini auto penugasan otomatis, Bolo. Ke Jalan Wijaya Kusuma Noborjo, Bolo. Noborjo. Kemudian setelah aku selesaikan, ada auto lagi masuk ini, Bolo. Jadi, ini jadinya kan estafet, Bolo. Begitu tadi selesai, tadi yang apa ini, yang sobat kebab ini selesai, ini langsung ada auto dari warnet Asa ini. Nah, setelah dari warnet Asa ini menuju titik yang lebih jauh lagi, ini Kembang Sari, pasar Kembang Sari itu boleh sekitar pasar Kembang Sari, ada apartemen Rama Korem 073 Makutarama itu. Nah, setelah orderan ini selesai, langsung ada orderan auto masuk ini, Bolo. Jadi kantor cabang BDAM Semarang Butuh, Jalan Raya Semarang Solo. Ini jaraknya mungkin sekitar 500-an meter, Bolo. Dari lokasi aku mengakhiri orderan itu. Ini auto juga. Kita lihat statistiknya, Bolo. Nah, penugasan otomatis. Otomatis ini adalah estafet kan, Bolo. Estafet keduanya, gitu. Estafet keduanya. Kemudian ini masnya juga asik, Mas Bawono kalau nggak salah namanya tadi. Nah, setelah ini orderan selesai dari SMP 9 ini, langsung ada auto masuk juga, Bolo. Yang ini, Jalan Progo ini. Seingatku, alamat ini dan alamat tujuan ini, aku pernah mendapatkan sekali orderan dari, aku nggak tahu ini CS yang sama atau tidak gitu kan. Tapi ya ini perilakunya hampir mirip gitu, terlalu meremehkan Kang ojeknya, Bolo. Kita lihat di riwayat chatnya ya, Bolo ya. Kita lihat di riwayat chatnya adalah seperti ini, pesan untuk pelanggan. Nah, ini, Bolo. Halo, saya hampir tiba gitu kan, sesuai map Pak gitu kan. Oke, samping Niki Baru terus. Nah, faktanya itu aku sampai di titik sesuai map itu, si calon penumpangnya nggak di situ, gitu loh. Jadi titiknya itu nggak sesuai gitu kan. Nah, sudah gitu, karena ini nggak sesuai, aku balik lagi gitu kan. Udahlah, balik aja, balik ke samping toko Niki Baru ini tadi. Nah, dia cuman bilang maju lagi, maju kemana kak gitu kan. Ibu sama anak kecil lurus lagi. Gimana kak? Lurus lagi pak, sudah di depan gang. Saya udah, nah kemudian aku balas, saya udah balik lagi kak. Mapnya tidak sampai lurus gitu kan. Terus si pelanggan ini masih ngeyel gitu. Ya lurus lagi, sudah ditunggu di depan. Terus menambahkan Maxim mapnya nggak bisa diatur titiknya.
Ya karena aku sudah gedek kan, ini orang ini eh, jadi begini Bolo. Dulu yang orderan pertama dengan titik yang sama ini, itu kasusnya seperti ini. Aku mencari mencari alamat ini, Bejo Farm ini di map itu titiknya di situ, gitu kan? Tapi lokasinya beda Bolo, gitu kan? Jadi titiknya bener Jalan Surojoyo Gang 2 gini toh, tapi titik di mapnya itu dengan lokasi aslinya dia itu beda. Itu masuk perumahan Bolo. Perumahan yang padahal di sekitar jalan ini itu ada 5 perumahan kalau nggak salah. Nah, yang perumahan dia itu eh, hitungannya termasuk perumahan di tetangga kampung gitu loh Bolo. Tetangga kampungnya sini. Nah, itu waktu waktu aku muter-muter yang nyari itu, si customer ini bukannya memberitahu saya di perumahan ini, itu ndak Bolo. Nah, dengan keterangan cuma seperti ini, Bejo Farm, daerah Mangunsari seperti ini. Dia cuma bilang masuk perumahan gitu kan. Lah perumahan kan banyak. Sementara map belum tentu akurat 100%. Yang lebih gedek itu setelah setelah apa? Si penumpangnya itu naik. Jadi yang order dan penumpang itu beda orang, Bolo. Itu si penumpang itu cerita gitu loh. Bahwasanya yang order itu bilang, itu tukang ojeknya lagi nyari-nyari, nganu lagi keliling nyari-nyari loh. Ini bukannya dibantu gitu kan dengan tarif cuman 8.900 itu, bukannya dibantu untuk saya posisinya di sini, tepatnya di sini, di perumahan ini. Bukan, tapi malah diketawain gitu loh. Jadi kalau menurutku maaf kata ya, customer seperti ini termasuk orang sakit jiwa, Bolo. Serius, orang sakit jiwa. Kenapa? Dia suka melihat penderitaan orang lain. Gitu kan? Dia menertawakan penderitaan orang lain. Loh, padahal sebagai tukang ojek itu kan niatnya kan kalau yang benar ya menurutku ini. Itu kan membantu customer, membantu penumpang biar dia lebih mudah gitu loh. Tapi yang dibantu itu malah malah kayak gitu ngerjain gitu loh, Bolo. Nah, ini pun sama. Di awal dia bilang sesuai map gitu kan. Nah, kita kita lihat lagi ya. Di chatnya di awal dia bilang sesuai map. Tapi faktanya kan nggak sesuai, gitu kan? Ini dia bilang sesuai map, gitu kan? Sampai nih lurus sudah ditunggu depan gang. Lah padahal gangnya kan banyak. Lah di titik itu, di titik apa namanya? Di titik yang sesuai map itu nggak ada orangnya, gitu kan? Memang di sini ada ibu-ibu sama anak kecil. Lah si ibu-ibu ini aku tanya, Bu, mau tanya Bu, yang order maksi Bu. Oh enggak. Nah akhirnya seperti ini. Terus aku balik lagi. Ya karena sudah gedek kan, aku balik lagi. Tadinya mau aku yang cancel gitu kan. Karena si ininya, si CS-nya, si customer ini ribet gitu. Ya udah. eh, Terakhir kan dia bilang Maxim mapnya nggak bisa diatur titiknya gitu kan. Nah seolah-olah menyalahkan mapnya gitu kan. Bukannya dia menyalahkan diri sendiri. Oh iya saya yang salah nitik. Posisinya agak maju gitu kan lebih enak Bolo. Tapi kalau hanya bisa menyalahkan seperti ini ya orang sakit jiwa gitu kan. Kalau menurutku orang sakit jiwa gitu. Kemudian aku jawab aja dengan santainya, batalin aja nggak apa-apa tante gitu kan. Nah terus dia bilang oke gitu kan. Tadi bilang sesuai map, padahal kan memang nggak sesuai gitu loh. Nah kemudian aku kasih apa namanya penilaian buruk bahwa ini ya ya memang buruk orang ini gitu kan, memperlakukan driver sesuka hatinya dia. Nah, kemudian untuk orderan terakhir setelah itu dibatalkan, di daftar orderan ada ini Bolo. Baik dengan titik jemput Sumberjo ini Provinsi Jawa Tengah. Jauh ini Bolo. 30.000 30 ribuan kalau nggak salah. Sebenarnya nggak sampai 30 ribu. Ini menjadi 30 ribu karena posisinya aku titiknya itu nggak sesuai. Titik penyebutan tidak sesuai dengan si penumpang, keberadaan si penumpang. Dan ini sama yang order dengan penumpangnya itu beda. Nah ini kan juga salah satu masalah Bolo. Masalah tersendiri untuk Maxim ya. Untuk Maxim solusinya apa dong kalau kayak gini?
bahwa si pengorder dengan penumpangnya itu beda, gitu kan. Nah, sementara kalau untuk merubah rute kan juga susah kalau seperti itu. Bisa juga dengan titik awal yang tadi, tapi kan kita belum menekan mulai jalan, Bolo. Ya kan? Karena belum tiba di tujuan. Menambahkan rute bisa saja gitu kan. Tapi ya menurutku nggak praktis, Bolo. Kurang praktis gitu kan. Nah, akhirnya ini karena sudah melewati waktu tunggu, Bolo. Waktu tunggunya si customer ini, di sini ada tambahan biaya untuk waktu tunggu, Bolo. Ya, nah ini total biaya ekstra ini, Bolo. 2000 karena 4 menit ya, Bolo. Sampai ketemunya itu 4 menit. Dan akhirnya si customer juga mau bayar sesuai dengan itu, 30.000, Bolo. Begitu keribetan hari ini, Bolo. Jadi si ini tadi juga Jalan Progo ini aku juga sudah feedback juga bahwa aku bilang oh bukan, aku lupa feedback atau hanya penilaian, cuman aku bilang ini orang ribet gitu kan. Oke begitu, jadi untuk orderanku hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bolo. 11 orderan yang berhasil aku selesaikan hari ini. Dengan argo 40.000. Ini juga 36.000 ini. Dan lain-lain, Bolo. Plus ini lokasi maker. Lokasi maker ini 30.000. Jadi ya alhamdulillah lumayan sih 11 orderan, tapi uangnya 100 lebih itu, 100.000 lebih. Begitu dulu, Bolo. Nggak tahu nanti perkembangan rating terbaruku akan seperti apa, mungkin turun juga gitu kan. Parameter negatif mungkin bertambah gitu karena aku hari ini ketemu customer yang beberapa itu sangat nyebelin menurutku gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.